ADMR telah rilis laporan keuangan kuartal 1 2024 dan hasilnya menurut saya ini cemerlang. Nah, seperti apa akan saya ulas di video kali ini. Jadi tonton sampai selesai. Check this out. Masih sama kayak pembahasan Kalbe Pharma, ini saya tag tanggal 3 Mei 2024. Ini jam 9.42. Oke, kita lihat kalau ADMR ini labanya 1.842 M atau 1,8 triliun di kuartal 1 2024. Kalau kita hitung secara persentase kenaikannya itu senilai 45%. Wow, luar biasa ya. Kenaikannya 45%. Kalau secara nominal kenaikannya 500 M. 500 M ya, gede banget. 500 M, 45%, luar biasa ya. Luar biasa. Mereka kalau kita cek itu belum melakukan RUPS. RUPS-nya 14 Mei. Tapi dari sebelum-sebelumnya ini mereka tidak punya track record bagi dividen ya. Jadi kecil, nggak berharap lebih kalau 2023 nantinya berdasarkan laba 2023 mereka bagi dividen apa enggak. Tapi kalau bagi, nah itu sangatlah bagus banget, menurut saya bagus banget untuk si ADMR. Oke, itu sih kalau kita cek secara keuangan ya. Ini keuangan kuartal Q1 ya, kita lihat sebelum-sebelumnya dibandingkan tahun-tahun lalu. Ini dari laba bersih itu kan 1,8 T. Ini termasuk tertinggi dibandingkan sebelum-sebelumnya. Secara omset pendapatan pun juga sama. Jadi ini hal yang sangat menurut saya cemerlang ya. Cemerlang menurut saya. Tuh. Padahal secara PI, nah ini turun. Nah, PI-nya 29, tahun lalu itu 41, tahun 2022 itu 78. Nah, cuman kita mau lihat nih, apakah kenaikan ini hanya sebatas kenaikan selisih kurs yang tidak berpengaruh dengan yang namanya bisnis ya. Nah, ini kita akan lihat laporan keuangannya. Ini laporan keuangannya secara aset naik tipis 1,7 dibandingkan akhir tahun. Cashnya naik 620 juta dolar Amerika, ya ini dalam dolar, 620 juta dolar. Kalau kita cek not nomor 5, harusnya dari sini aja kita tidak usah melihat berapa persen ya itunya ya, imbal hasilnya. Kalau mereka naruh di deposito ini harusnya penghasilan keuangannya lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Oke, ini kita cek kas dan setara kasnya. Itu depositonya minor 17 juta dari total 620, tapi dibandingkan tahun lalu ya turun juga ya. Cuman imbal hasilnya gede, 5,25 sampai 6,25, gede ini termasuk. Oke, terus mereka punya deposito berjangka ini 16,3 juta, naik tipis dibandingkan tahun lalu. Cuman imbal hasilnya sama. Yang ini imbal hasilnya sama sih. Oke, itu cuman saya masih optimis penghasilan keuangannya bagus ini nantinya. Kita lihat ya. Udah liabilitasnya, hutang berbunganya mereka, imbalan sewa, reklamasi tambang, pinjaman dari pihak berelasi, liabilitas jangka pendek lainnya. Gak ada pinjaman berbunga ya. Jadi ini perusahaan, ini ada utang bank 98 juta US dollar, gede banget. Dan 8 ininya 620 sih, enteng-enteng aja masih. Enteng-enteng aja. Total liabilitas bahkan 629 juta. Sedangkan kasnya 620 juta. Jadi ini perusahaan menurut saya sangatlah sehat. Sangatlah sehat ini ADMR. Saldo laba yang belum dicadangkan itu 965 juta US dollar. Wow, luar biasa nih. Luar biasa menurut saya keuangan dari ADMR. Nah, ini pendapatannya kalau kita lihat tadi netnya kan naik 45%. Kalau pendapatannya ini kita hitung naiknya itu sebesar berapa sih? 638, 248, 569, 36 juta US dollar. Itu senilai 569. 15%. Oh, enggak gede ya. Secara omset naiknya enggak gede, 15%. Tapi kita lihat ya gross profitnya, laba kotornya itu kalau kita hitung persentasenya naiknya sebesar berapa
secara persentase bentar 642 16%. Jadi mereka berhasil menekan COGS-nya. COGS-nya ini berhasil ditekan sih. Tipis banget. Karena dari omset naik 15 tapi di sini bisa gross profit 16. Oke, kalau tetap 16 kan berarti di sini stuck lah. Oke lah, mereka bisa menjaga cost-nya. Nah, ini turun ini secara gross ini tetap masih naik tipis 1% aja. Oke, di sini nah ini yang bagus ya. Beban usahanya mereka turun 11 juta, sebelumnya 21. Ini naik turunnya drastis banget sih. 2167113 kurangi 11282 078 10 ya, 10 juta. Turunnya hampir 10%. Bagus banget. Hampir 50%, bagus banget ini. Penghasilan lain-lain 719 ribu. Nanti kita cek ya. Terus bisa menekan biaya keuangan tetapi penghasilan keuangannya lebih gede, which is good sih menurut saya. Nah, di sini sih mereka berhasil menekan di sini, beban usaha ditekan, biaya keuangan ditekan, makanya di sini dia gede laba periode berjalannya. That's why laba berjalan yang didapat didistribusikan pemilik entitas ya sekian 116. Bagus, ini kita cek pendapatan usahanya di note 30. Nah, ini note 30. Oke, pihak berelasi penjualan batu bara 100, secara penjualan turun dia, jasanya turun. Tapi kepada pihak ketiga mereka naik sih. Oke, pada pihak berelasi dia sudah tidak yang sangat gede banget dibandingkan tahun lalu. Berarti mereka sudah tidak makin tergantung dengan yang namanya pihak-pihak berelasi, which is good menurut saya. Pihak ketiganya makin dicari. Oke, bagus juga. Sekian. Bahkan ini ya, pihak ketiga bisa memberikan dampak pendapatan 10% lebih, yaitu POSCO International Corporation sama PT Risun Y Shan Indonesia. 42 juta dan 39 juta, total 81 juta. Dari total pendapatan itu 274, gede banget ya. Bagus sih ini. 81 dibagi 274, 30% hampir. Oke, klien baru ya, klien baru di mana sebelumnya nggak dapat dan ini bisa dapat, dan 30% dari total sales. Bagus banget. Beban pokok pendapatan secara nominal memang gede, tetapi secara dibandingkan omset ini turun 1% ya. Bagus. Beban usaha, nah ini yang turun drastis ya. Sebelumnya yang naik kencang tuh ini cadangan untuk pembayaran penetapan pemerintah. Oke, jadi berdasarkan cadangan aja dicadangkan, tahun ini gak ada dan ya bisa surplus banget ya, itu sih. Oke, kalau tahun lalu penghasilan lain-lainnya lebih gede karena dapat selisih kurs, sekarang enggak. Nah, teman lain-lainnya ini loh yang lebih gede lah dibanding tahun lalu. Penghasilan keuangan bagus dari bunga dari bank, gede banget nih. Biaya keuangan kemarin gede banget dari bunga dari pinjaman. Kalau ini udah turun, oke. Jadi dari utang ya. Perpajakan, oke, utang pajak. Oke, ini udah, which is good sih, mereka berhasil makin efisien menurut saya. Secara kesimpulan untuk si ADMR masih bisa grow juga secara salesnya, dan mereka positifnya ya bisa menggait customer baru. Aktivitas operasi ini oke, surplus banyak 139, karena kalau tahun lalu boncos banget dari pembayaran pajak penghasilan badan ini 61 juta, gede banget. Lalu dari penerimaan pelanggan juga dari hanya 187. Aktivitas investasi mereka keluar 77 juta, dimana untuk aset tetap, beli aset tetap 76 juta ya, bagus. Oke, ini pembayaran pinjaman 20 juta. Oke, makanya pendanaannya dia negatif, masih bagus sih. Jadi so far ini perusahaannya bagus secara cash flow, terus juga secara bisnis ADMR makin bagus ya menurut saya ya. Jadi itu ya sudah terjawab secara kesimpulan apa yang membuat ADMR makin cemerlang. Secara kesimpulan, satu poinnya ADMR ini kesehatan perusahaannya bagus, sehat banget. Terus juga tadi ya PI-nya makin turun, terus secara omset dan juga net dalam kuartal 1 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ini yang terbaik, makanya bisa saya katakan cemerlang.
Lalu yang ketiga, secara omset ya masih bertumbuh. Dan yang keempat, mereka bisa menggait ya customer baru tadi ya dari pihak ketiga, dan itu memberikan signifikan banget 30% dari omset. Terus yang kelima, menurut saya keunggulannya dia makin menurunkan cost ya, makin efisien. Itu yang hal yang bagus banget sih. Jadi itu sih sangat bisa harus diapresiasi oleh ADMR. Itu sih poinnya itu. Jadi kembali lagi ke pilihan Bapak Ibu dan teman-teman masing-masing, apakah mau membeli saham ini apa enggak. Cuman menurut saya ADMR dengan harga sekarang 1350 worth it aja. Meskipun di Stockbit mereka memberikan harga wajar tuh di 47 triliun, 47,7. Kalau kita hitung segitu itu senilai berapa per lembar nih? 1100 per lembar. Jadi kalau menurut Stockbit segitu, tapi kalau menurut saya harga sekarang masih udah worth it aja. Oke, jadi itu semoga bermanfaat. Tapi yang terpenting semoga Bapak Ibu dan teman-teman sehat selalu. Bye bye.